Aku ni tetangga awak kan banyak ke Rasulullah. Ada nang kanan, ada nang kiri, ada nang muka, ada nang di belakang. Kalau awak nak bagi hadiah, kasodonya nak cukup. Siapa yang lebih diutamakan ya Rasulullah? Nah, Sayyidah Aisyah ingin bertanya ke baginda Nabi SAW, fa ila ayyihima uhdi? Siapa yang lebih diutamakan? Siapa yang lebih elok untuk kita utamakan ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, ila aqrabihima minki baba. Kata Nabi SAW, kepada siapa yang lebih dekat daripadanya akan pintu rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari lil Imam Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala, hadis adal ikramil jar, hathil ala ikrami hadisul hasu ala ikramil jari. Hadis tentang keadaan seseorang dalam memuliakan jar jiran, tetangga. Hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sebelumnya hadis tentang man la yarham la yurham. Orang yang tidak mencintai maka dia tidak siapa yang tidak mencintai maka dia tidak dicintai. Qala madzala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin. Dikatakan ibunya orang mukmin karena Sayyidatuna Aisyah menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah tak punya anak dan beliau hidup cukup lama setelah Nabi wafat. Maka banyak berkembang fikih hadis syariat itu disebabkan karena Sayyidah Aisyah usia beliau lama setelah Nabi wafat. Maka banyak riwayat-riwayat hadis tentang salat Nabi, tentang puasa Nabi, tentang akhlak baginda Nabi di rumah, makan Nabi, minum Nabi, cara tidur Nabi. Itu riwayat-riwayat hadis Sayyidah Aisyah, perempuan mukmin, perempuan tercantik daripada isteri Nabi SAW. Itu ketika Jibril langsung menyampaikan ke Rasulullah ketika Nabi SAW menanyakan di antara isteri beliau yang paling cantik. Kemudian Jibril langsung melihatkan sutrah. Kemudian nampak dari sutrah itu adalah wajahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah turunkan ayat langsung untuk membela beliau ketika beliau kena fitnah. Sayyidah Aisyah pernah kena fitnah yang sangat keji sekali. Fitnah itu tak boleh dilontarkan kepada isteri-isteri Nabi. Jangankan kepada isteri Nabi, kepada orang mukmin pun fitnah itu tak boleh. Menuduh perempuan baik berzina tak boleh. Menuduh perempuan-perempuan yang baik melakukan perkara haram tak boleh. Ini dituduhkan kepada isteri Nabi. Nabi pun sempat goyang. Abu Bakar sebagai ayah pun jadi bingung bagaimana cara menyelesaikan. Akhirnya Allah Ta'ala sendiri menyelesaikan dengan menurunkan satu ayat untuk membela Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika ayat itu turun, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lega dan Nabi pun menerima
atas tuduhan yang dilontarkan oleh munafik. Nah, itulah yang pertama kali yang menjadi sumber informasi hoax, informasi tak betul itu. Itulah dia Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik yang menuduh Sayyidah Aisyah melakukan perkara haram dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi kita tak boleh asal tuduh. Kalau tak nampak, kalau tak tahu persis, kita tak usah. Bahkan tak usah ikut kita cerita dengan orang itu. Bahkan tak usah kita mendengarkan ceritanya. Kalau awak tak tahu, tak usah. Karena itu perkara-perkara berat ini. Hukumannya azab dalam di akhirat nanti. Orang sedang bercerita, si anu itu melakukan apa dengan si anu. Kalau kita tak menurut kita tak masuk di logik dan kita tahu orangnya suruh ke masjid, anda usah duduk di situ. Kalau bisa kita membela, bela dulu. Kalau dah pasti belum informasinya, dah nampak dia belum. Makanya saksi zina itu mesti 4 orang. Tak boleh kurang dari 4 orang. 3 saja tak sah saksi zina. 2 orang tak sah saksi zina. Dalam Islam sudah disebutkan dalam Quran, mesti 4 orang. 4 orang tu pun memang nampak sejoleh-jolehnya di inyo tu. MB tu masuk ke dalam sumur tu. Kalau tidak, ada sekedar nampak dokek berdua, lolok berdua aja, baru waktu dua berzina. Cuma kita saksikan mereka melakukan perkara haram boleh, tapi menuduh mereka berzina tidak dibolehkan. Ini yang dituduh isteri Rasulullah dengan Safwan bin Mu'attal. Padahal Safwan bin Mu'attal tidak ada berbicara apapun sedikit pun dengan Sayyidatuna Aisyah. Begitu Allah jaga Sayyidah Aisyah sampai di Madinah. Beredar informasi bahwa Sayyidah Aisyah melakukan perkara haram. Karena Sayyidah Aisyah terlambat atau ditinggalkan rombongan. Karena badan Sayyidah Aisyah waktu itu tak begitu besar. Jadi ya badan beliau kecil sehingga beliau tidak adanya di atas tandu itu tidak berpengaruh dengan kecepatan, dengan jalannya unta. Anggapan kaum muslimin waktu itu tuh Sayyidah Aisyah sudah ada di atas tandu berjalan. Rupa Sayyidah Aisyah tadi turun mencari kembali daripada kalungnya. Rupanya tadi telah ditinggal beliau menunggu. Anggap harapan Sayyidah Aisyah kaum muslimin balik ke belakang menjemput beliau. Rupanya tidak. Jalan terus, baru tahu sampai di Madinah Sayyidah Aisyah tidak ada. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah masuk Madinah dengan seorang laki-laki yang namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan itu pun bukan di atas tunggangan kuda bersama Sayyidah Aisyah, tidak. Safwan bin Mu'attal di bawah yang memegang kekang kudanya, yang di atas kuda adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang namanya munafik, informasi dari munafik itu cepat beredar. Kenapa? Karena dibawa oleh syaitan. Dibawa oleh iblis, dibantu oleh hawa nafsu untuk menyebarkan. Beredarlah. Itulah orang pertama kali melakukan yang menyebut berita munafik itu. Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan tak baik dengan Safwan bin Mu'attal. Buktinya tu dia baru masuk Madinah. Beredar sampai ke telinga Nabi. Nabi tak percaya. Sayyidah Aisyah sudah katakan, tapi semakin banyak orang mendesak ke Nabi, disangka Nabi tidak adil. Tiba di orang ditegakkan hukuman, tiba di isteri sendiri tak ditegakkan hukuman. Banyak orang-orang yang munafik, mulai mengganggu Nabi, mulai merongrong Rasulullah. Akhirnya Nabi tak tahan, Nabi sampaikan ke Abu Bakar. Bagaimana dengan informasi di Madinah yang berkembang? Engkau sudah dengar, kata Nabi kepada mertua? Sudah, kata Abu Bakar. Baik, aku panggil Aisyah. Ni semakin sampai Nabi mendiamkan Sayyidah Aisyah. Disapu Sayyidah Aisyah, Nabi tidak bercakap. Nabi ditegur oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah menegur Rasulullah tak bercakap. Itu Rasulullah. Awak aja jurang rumah agak lain rasanya. Bagaimana Nabi tak mau lagi berbicara? Ya Allah, galau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Sayyidah Aisyah datang kepada ayahnya, kepada Abu Bakar. Abu Bakar langsung bertanya, bagaimana sebenarnya nak? Apa sebenarnya yang terjadi nak? Kata Abu Bakar kepada Sayyidah Aisyah, ya, aku tak melakukan perkara haram.
demi Allah aku tak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana ucapan orang semuanya di Madinah ini tuduhan orang kepadamu, bahkan dengan Rasulullah pun mendiam, bagaimana? Jadi kata Sayyidah Aisyah, tawakalnya Sayyidah Aisyah ini luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah, biarlah Allah yang akan menjawab keseluruhannya, biarlah Allah nanti yang akan menjelaskan semuanya. Betul, Nabi pun tak tahu apa yang nak dibuat karena desakan orang-orang munafik banyak. Akhirnya turun ayat Allah, turun Al-Quran, turun satu surah membela Sayyidah Aisyah, bahawa Sayyidah Aisyah itu adalah perempuan mukmin, perempuan yang suci, perempuan yang baik, yang tidak disentuh oleh orang siapapun juga. Setelah ayat itu turun, barulah Nabi panggil munafik-munafik itu, dan bahkan Nabi menitip pesan kepada Huzaifah ibn al-Yaman, hati-hati dengan si fulan. Karena itulah orang-orang yang menuduh, yang menyebarkan berita hoax itu di Madinah. Sampai ketika meninggalnya tokoh munafik tadi, Nabi dilarang untuk mensolati jenazahnya. Itu langsung Allah Ta'ala turunkan satu ayat menegur Nabi Muhammad tak boleh mensolati jenazahnya. Apa penyebabnya? Karena dia munafik. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha perempuan mukmin. Nah, hadis itulah yang digoreng oleh Syiah kemana-mana sampai hari ini. Hadis itulah namanya hadis al-ifk. Hadis al-ifk, hadis tentang berita fitnah, itulah yang disebar oleh Syiah hari ini. Tapi saya lucu pula melihat yang meninggal kemarin, tokoh Iran siapa? Ali Khumaini. Ali Khumaini tidak ada mencerca Sayyidah Aisyah. Tidak ada. Kita dengar baik di tulisannya, baik di ucapannya. Tapi kalau tokoh-tokoh Syiah yang lain, termasuk tokoh Syiah di Indonesia, itu menghina Sayyidah Aisyah. Tapi kalau Ali Khumaini tak ada. Bahkan kita lihat ada statement dari beliau waktu itu, beliau katakan cukuplah untuk diadu antara Sunni dengan Syiah tentang menghina sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidak layak untuk dihina, sahabat Nabi tidak boleh untuk kita cerca. Ada ungkapan beliau seperti itu. Jadi kalau begitu, kita ambil nilai bahawa Syiah yang ada di Iran hari ini bukanlah Syiah yang sebelum-sebelumnya, yang Rafidah, yang Ismailiyah, yang Al-Aliyah, banyak macam-macam Syiah itu. Makanya harus kita dukung juga. Iran satu-satunya negara walaupun Syiah itu yang berani melawan memarikaju Israel. Negara ahli sunnah diam aja. Ada negara ahli sunnah Arab Saudi, ada negara ahli sunnah Jordania, ada negara ahli sunnah Qatar, apalagi Emirat Arab, Mesir, tak ada, tak berani. Kuwait, yang berani negara Syiah. Nah, bisa jadi itu tanda diantara hadis Nabi SAW. Kalian akan lihat nanti, kata Rasulullah, Islam itu akan dibantu nanti oleh orang yang bukan alirannya yang lurus, tapi alirannya yang bengkok, yang sesat. Nah, itulah Syiah. An Aisyah radhiyallahu anha. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kita ahli sunnah wal jamaah terhutang budi kepada Sayyidah Aisyah. Ada sekitar 3.400 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi mandi, cara Nabi tidur, itu riwayat Sayyidah Aisyah. Ya, riwayat Sayyidah Aisyah. Cara makan sampai cara Nabi pakai selimut. Bahkan bagaimana cara Nabi salat malam dengan pakaian yang seadanya, dengan selimut yang begitu panjang, sampai selimut itu dipakai sebagian oleh isteri beliau, oleh Sayyidah Aisyah tidur, dan sebagian beliau pakaikan ke bahu beliau. Ada riwayat hadisnya. Nah, dari mana kita tahu kisah seperti itu? Sayyidah Aisyah yang menceritakan. Kalau tak ada Sayyidah Aisyah, hilang 3.400 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu panjang ridaknya, burdah Nabi itu panjang. Bahkan isteri Nabi sedang tidur, isteri beliau sedang halangan tidak solat, Nabi solat di sampingnya. Bisa dipakaikan ke bahu beliau ridak selendang itu, yang bagian ujungnya bisa pula dijadikan selimut dari orang rumah. Nah, gitu. Allahu Akbar. Mesra Nabi, mesra sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu suri tauladan yang baik.
Tak ada manusia yang paling mulia di dunia ini yang layak dijadikan contoh kecuali Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah banyak bagaimana cara Nabi minum, cara Nabi berjalan, turut Sayyidah Aisyah. Qala, apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi berkata, kata Rasulullah, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, madzalat Jibril, senantiasa Jibril memberi wasiat kepada aku, kata Rasulullah, biljar, tentang tetangga. Selalu Jibril tu bagi wasiat ke Nabi Muhammad tentang tetangga. Elok-elok je tetangga, jaga tetangga. Saking dekatnya hubungan kita dengan tetangga, kata Rasulullah, hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Saking dekatnya kita dengan tetangga, aku menyangka, kata Rasulullah, bahwa tetangga itu mendapatkan warisan. Saking dekatnya, Nabi beranggapan tetangga itu bisa mendapatkan waris, bisa mewarisi, saking dekatnya. Tapi tetangga dapat waris enggak? Hah? Enggak. Ya, tapi tetangga yang tengok kalau anak jadi tetangga tu dapatnya warisan mana? Hatta yuwarisu, saking dekatnya, saking seringnya Jibril memberi wasiat kepadaku, kata Rasulullah, hatta zanantu annahu sayuwarisahu, sehingga aku mengira bahwa tetangga ini pun dapat menerima warisan. Saking dekatnya. Maka dikatakan oleh Nabi, oleh Imam Abi Jamrah, bagaimana maksud daripada wasiat di situ? Jibril selalu mewasiati tetangga kepadaku. Saking dekatnya tetangga itu, seakan-akan ia dapat menerima wasiat, menerima waris. Apakah wasiat Jibril itu perkara yang wajib untuk kita lakukan, atau perkara wasiat Jibril tadi itu bagian daripada perkara sunnah? Nah, dikatakan yang namanya wasiat daripada Jibril itu takluk hukum kepada hukum sunnah, bukan hukum wajib. Nah, makanya berbuat baik kepada tetangga wajib, tapi memberikan sebagian yang ada pada kita untuk tetangga itu hukumnya sunnah. Menjalin hubungan yang baik dengan tetangga wajib, tapi memberi sesuatu kepada tetangga itu hukumnya sunnah. Jadi dapat pahala gitu. Bukan sekedar perkara yang cuma-cuma gratis begitu. Tak, kita dicatat pahala. Sebagaimana wasiat Jibril kepada Nabi dengan 3 perkara, 3 perkara itu pun dihitung dengan sunnah. Maka wasiat Jibril tentang tetangga itu pun dihukum dengan sunnah. Mana wasiat Jibril kepada Nabi? Kata Jibril, kata Nabi, aku selalu mendapatkan wasiat dengan 3, kata Nabi. 2 rakaat duha jangan ditinggalkan dalam setiap hari. Puasa 3 hari dalam setiap bulan, yaumil bait. Kemudian witir sebelum aku tidur, atau witir di malam hari. 3 ni hukumnya sunnah. Bagi kita, bagi Rasulullah, satu ulama katakan 3 ni hukumnya wajib bagi diri Nabi. Makanya Nabi 2 rakaat duha tak pernah Nabi tinggalkan. Puasa 3 hari dalam setiap bulan tak pernah Nabi tinggalkan. Nabi puasa yaumil bait tak pernah Nabi tinggalkan. 13, 14, 15 itu tak pernah Rasulullah tinggalkan. Tapi kalau puasa Senin Kamis sering Nabi tinggal. Puasa Senin Kamis itu kadang Nabi puasa, kadang tidak. Kadang Nabi puasa, kadang tidak. Puasa Senin Kamis. Tapi kalau puasa yang 3 hari dalam setiap bulan, itu Rasulullah tak pernah tinggalkan. Kemudian witir pada setiap malam, Rasulullah tak pernah tinggalkan witir. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan kepada tetangga. Untuk apa? Likamalil iman, untuk sempurna iman. Makanya Nabi katakan, man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak dikatakan orang yang beriman, orang yang tidak membuat aman tetangganya. Nyaman, tak nyaman tetangganya tu. Awak bertetangga je orang. Tetangga tadi nak lamaknya bertetangga je awak. Apa penyebab? Sayyi'u khulqih. Buruk perangai kita.
sampah walau tak tong sampah dekat pagar rumahnya. Pada dekat pagar rumah awak bisa. Awak sengaja meletakkan ke situ. Padahal itu jalan masuk ke rumahnya. Jadi otomatis setiap inyo nak masuk ke rumahnya membangunkan bangunan sampah. Iya kan tanah dia awak tu Ustaz, Buya, tanah kita. Iya tanah awak, tapi apa salahnya digeser sedikit? Apa salahnya diletakkan di bagian depan atau letakkan di bagian tengah? Ngapa harus di bagian sudut patih tanah awak je nyo letakkan? Mohon maaf, ini rumah orang. Batih tanah, ikut sikokolah rumah orang. Ikut rumah kita, ikut jalan masuk pagar ke rumah kita. Mengapa tong sampah tu letakkan di batih rumah awak je nyo? Padahal nyo sikok pulunya masuk. Ada kejadian, ada kita lihat. Awak saja nak niat awak berbusuk tu dah. Tetangga awak lagi berbusuk. La imanalah. Takkan sempurna iman seorang itu. Bagaimana lah awak nak masuk surga je Nabi Muhammad sedangkan awak aja. Ya. Kita sesuatu yang kita tak inginkan tapi kita ingin ada di orang lain tu tak boleh. Itu bukan akhlak seorang muslim. Bahkan seorang muslim tadi itu maka dikatakan apa? Membuat mudarat tidak nyaman orang yang ada di dekat kita itu satu pelanggaran dalam Islam. Bisa menyebabkan dosa. Di situ orang nak ada merokok, dawak merokok. Di situ ada anak bayi. Di situ mungkin ada orang yang sedang sesak angok. Ada orang tua, wak merokok di situ. Itu dalam syariat satu pelanggaran itu. Karena memberi mudarat kepada orang lain. Nah, apalagi dengan perkara yang seperti itu. Atau rumah. Begitu pula tok rumah. Lajole di siko langsung rumah orang. Wak pasang atok. Ayat tok aku jatuh ke teras rumah orang. Dengan ego kita katakan, iko hak engkau. Iko kami yang punya, iko kami yang punya. Iya, betul. Tapi jangan sampai memberi mudarat kepada orang. Carilah cara. Cari nak dipasang perabungnya kah, nak diapakan kan cari. Jangan buat mudarat kita, tak boleh. La kamalil iman. Kalau tak sempurna iman, berarti tidak akan pernah orang tadi berada di kelas teratas dalam bab iman. Ini di bawah taruh iman je. Kalau orang di bawah iman bisa jadi goyang terus, goyang. Akhirnya bisa jadi dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tak boleh. Kita dengan tetangga, maka kata Nabi saking dekatnya kita dengan tetangga tadi, yuwarithu. Bahkan seakan-akan dia dapat menerima warisan. Dengan akhlak yang baik kepada tetangga bisa babihil hidayah, bisa karena sebab itu tetangga tadi mendapatkan hidayah pula. Ya, kama qasahal Abul Hasan, sebagaimana kisah daripada Hasan al-Basri. Ada seorang wali min awliyaillahi salihin, Hasan al-Basri, bertetangga dengan orang kafir. Lah 20 tahun bertetangga. Ini dalam kisah Tanbihul Ghafilin disebutkan juga. Dia orang kafir di bawahnya, rumahnya bertingkat. Rumah seperti seperti bertingkat seperti itu. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini tingkat 2. Dia tehnya tetangganya. Tingkat 3 orang kafir, ini di bawah. 20 tahun lama bertetangga. Suatu ketika setiap hari berjumpalah Hasan al-Basri ini dengan orang yang di atas kafir tadi. Pokoknya kalau tidak pagi sore pasti ada nampak. Suatu ketika tidak ada nampak tetangganya tadi Hasan al-Basri. Ditanya ke anak Hasan al-Basri, mana bapakmu mana? Bapakku sakit. Dah berapa hari sakit? Dah 3 hari. Keinginan dia untuk melihat Hasan al-Basri, diajak anaknya, diajak keluarganya, namanya tetangga. Yuk tengoklah Hasan al-Basri sedang sakit. Tengok, dia tengok ke bawah. Rupanya mulai baru masuk rumah Hasan al-Basri dah tercium bau yang kurang sedap, bau yang kurang elok. Rupanya terus di mana Hasan al-Basri ada dalam kamar. Ditengoklah ke dalam kamar. Rupanya ada bocor, ada tetesan air dari hammam, WC, toilet ke kamarnya Hasan Basri. WC orang di atas, tetangganya kafir tadi. Bau. Tapi karena kesabaran Hasan al-Basri, ditanya oleh tetangga, ini semenjak kapan? Kata Hasan al-Basri, munzu 15 sinin. Yes, ada sekitar 15 tahun dah, kata Hasan al-Basri. Kaget dia, kafir ini. 5, alu tuballighani, kenapa engkau tak menyampaikan kepada aku? Kenapa engkau tidak menyampaikan kepada kami bahawa WC kami bocor begini-begini? Kata Hasan al-Basri, tidak usah. Aku khawatir gara-gara ini rusak pula hubungan kita bertetangga.
Asbab itu saja langsung Allah beri hidayah kepada tetangga Hasan Basri, bahawa tetangganya menganggap ini orang yang baik, ini orang yang betul-betul baik di jalan Tuhannya. Akhirnya mereka bersyahadat, satu keluarga masuk Islam disebabkan kesabarannya Hasan al-Basri dengan WC yang bocor tadi. Nah, kita kalaupun tidak WC seperti itu, cuba kita pahami juga, mungkin dengan sebab-sebab yang lain bisa orang dapat hidayah disebabkan akhlak kita yang mulia. Kalau awak nak kena dah tu WC tu nak ada, nak nunggu 15 tahun tu, hari kau jumpa bocor wak turutnya langsung itu tu. Apalagi kalau kapi pula tambah selero adanya nurik. Ya, tapi hidayah tadi masalah hidayah. Jadi kita hidayah ini banyak caranya, jalannya yang Allah berikan. Itu makamnya Syekh Hasan al-Basri rahimahullah. Dengan sebab itu pula lah beliau menjadi seorang wali min awliyaillah, menjadi seorang kekasih daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam dikatakan fa innal haqqu lil jiran, maka sesungguhnya hak bagi jiran itu ada satu hak saja, bahawa dia sekedar jiran tetangga kita saja. Yang kedua, ada jiran tadi memiliki dua hak. Pertama, dia tetangga, kemudian hak dia seorang muslim. Ini dua hak untuk dia. Pertama, dia tetangga kita, kemudian dia seorang muslim. Ada yang kita bertetangga itu memiliki tiga hak. Dia muslim, kemudian dia family kita boleh. Inyo tetangga awak, inyo seagama Jawa, inyo family kita. Berarti ada tiga hak yang mesti dia dapatkan dari kita. Wa minhum may yakunu lahu arba'atul huquq. Bahkan ada tetangga itu yang memiliki 4 hak yang mesti dia dapatkan dari kita. Dia tetangga, qurabah dia family, kemudian Islam dia seagama, wasahrah, kemudian dia ada kaitan pernikahan, minantu, mintuo, besan. Tu awaklah bertetangga juga jinyo, seagama pula leh. Apa leh? Family ada juga, rupanya berbesan pula awak jinyo. Nah, 4 hak yang kita mesti harus lakukannya. Maka lebih banyak hak yang didapatkan oleh seorang untuk mereka bisa melakukan kebaikan, maka semakin besar pula lah pahala untuknya. Jadi ada cuma satu hak saja, sama-sama tetangga. Mungkin dia kafir, nyendak family, indaknya muslim, indaknya apa, tapi ada yang lebih banyak lagi. Maka kalau ada yang memiliki hak-hak seperti yang sudah disebutkan, maka hendaklah dia melakukan kebaikan untuk tetangganya. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, siapa di antara tetangga ini yang dahulu untuk diberikan hadiah? Man uhdi? Inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Aku ni tetangga awak kan banyak ke Rasulullah. Ada nang kanan, ada nang kiri, ada nang muka, ada nang di belakang. Kalau awak nak bagi hadiah, kasodonya nak cukup. Siapa yang lebih diutamakan ya Rasulullah? Nah, Sayyidah Aisyah ingin bertanya kepada Nabi SAW, fa ila ayyihima uhdi? Siapa yang lebih diutamakan? Siapa yang lebih elok untuk kita utamakan ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, ila aqrabihima min kibaba. Kata Nabi SAW, kepada siapa yang lebih dekat daripadanya akan pintu rumahnya. Pintu rumah awak mana yang lebih dekat? Lebih dekat ke kiri, lebih dekat ke kanan, lebih dekat ke depan, atau lebih dekat ke belakang? Orang itulah yang pertama kali diberi hadiah, kata Nabi SAW. Kenapa kok pintu? Kenapa mesti pintu jadi patokan di hadis? Kenapa Nabi katakan pintu di sini? Nah itu dia. Karena bahwa sesungguhnya orang yang berada, Nabi katakan aqraba min kababa, orang yang dekat pintu tadi, karena atakasur musyahadatuh, karena orang tadi banyak melihat kita. Ini lebih acok nampak awak. Awak bawa jo plastik asoi ke dalam rumah, awak bawa jo nya nampak jo nyaruk jo. Kadang anaknya ya arok jo, makanya anak-anak kita tengok pula. Kalau nak kenkannya ni berbagi jo anak orang lain, tak usah makan sesuatu di luar rumah. Tak boleh, suruhnya di dalam.
dalam rumah kau nak makan es krimnya, nak apa, jangan. Nah, karenanya musyahadah. Kemudian wa ya'lamu ma halik. Kenapa yang di dekat, yang dekat dengan rumah, dekat dengan pintu? Karena dia lebih mengetahui tentang keadaanmu. Dia lebih tahu. Ya, lebih tahunya awak macam mana di rumah, sakitkah kita, nak ada awak keluar rumah, apa. Ini lebih banyak mengetahui. Likasratil mulazamah. Karena banyaknya bermulazamah, ya, bermulazamah, berinteraksi dengan kita. Bahkan sesuatu yang kadang dia tak boleh tahu, akhirnya menjadi tahu disebabkan karena terlalu dekat rumah kita dengan dia. Nah, itu dia. Jadi kalau yang seperti ini, siapa yang lebih layak untuk diagihnya diagihnya hadiah? Orang yang lebih dekat pintu dengan kita. Ya, lebih dekat pintu maksudnya berarti lebih dekat rumahnya dengan rumah kita. Waljar, karena bahwa sesungguhnya mereka qad ya'lam hamal halik min halika, karena dia lebih mengetahui daripada situasi keadaan kita. Awak bercakap laki bininya tahu jo, awak ibuh ke anak awaknya terang aja deinyo. Itu orang yang berada di depan. Makanya saking dekatnya kata Nabi, ini layak sebenarnya aku mengira bahwa dia bisa menerima waris. Makanya ada kawan nambu kecilnya lah, dia ketikanya memilih bini sama-sama sama-sama se-alma mater, sama-sama se-alumni Timur Tengah. Katanya ada pula siknya buya kecilnya lah. Apa siknya? Kalau awak berbantah, kalau awak bercakap, nak tentu dia orang lah. Apa lah itu? Dia pakai bahasa Arab bercakap awak kecil. Ni sangka je dia orang awak baca Quran dalam rumah je orang. Padahal selisih paham je bini kan. Orang kata, "Kevin lish kusyarif." Jadi pakai bahasa Arab lah. Kevin ana musyarif tu. Jadi kecil tetangganya memang hebat orang tu, cik. Memang alim, alamah gitu kan. Memang orang soleh-solehah keluarga orang tu. Apa tu? Membaca Quran aja nya tiap hari je. Pagi barulah baca Qurannya. Bekau tinggi hari baca Qurannya nya cik. Jadi kecil-kecil kawannya tadi, ya. Jadi teranglah dia rupa pas teranglah tadi nak baca Quran. Itu nak baca Quran dia baca cakap lagi bini tu aja. Kalau je bahasa awak, tetangga tahu pakai bahasa Arab. Itu kecil kawan-kawan yang menikah se-alma mater gitu. Jadi pakai bahasa Arab. Bahasa Arab seakan-akan mana orang. Tambah pula kalau pakai sadaqallahul azim setelah itu tambah yakin. Tambah yakin tetangga tadi kan. Tambah yakin siapa cakap macam ni sadaqallahul azim. Tambah yakin tetangga tadi awak baca Quran pada awak cakap lagi ini di dalam rumah. Nah, itu kecil kawan-kawan yang sejodohnya sama-sama tamatan Timur Tengah. Nah, wa bihadza, maka karena itu kita dianjurkan dalam syariat untuk memuliakan tetangga, ya, bil ajmal bil jidar wa in kana, bahkan dikatakan wa in kana kafira, sekalipun dia orang kafir, maka akhlak dan adab kita kepada tetangga tetap ada. Jadi dengan fa inna qarbal kafir bi riwayil yaqta min kita hadidar. Jadi dengan tetangga apapun, termasuk dengan si kafir pun, itu dia berhak menerima hak secara syariat. Kita mesti harus melakukan kebaikan-kebaikan juga kepadanya. Ulaikal ladzina yunadahu ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrab. Nah, begitu. Kemudian terakhir bahwa hadis ini tanda sahabat ingin berilmu dulu sebelum beramal. Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga, 2 tetangga. Siapa yang aku beri hadiah terlebih dahulu yang lebih baik?" Nah, dia ingin berilmu dulu. Jangan langsung nak beramal saja, tapi tak tahu. Kalau kita kan tak beramal aja lalu bekok cari ilmunya. Tak. Kalau sahabat tak, ilmu dulu dia. Yang mana yang kami akan kerjakan dulu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, yang dekat denganmu pintu. Nah, itulah dia. Jadi kita dengan tetangga hubban, saling mencintai, syauqan, saling merindukan, wa asnan, dan saling memuji. Itu 3 itu saja. Hubban, saling mencintai. Berarti tak boleh kita saling membenci. Syauqan, saling merindukan. Kalau awak sedang pergi jauh, taraga awak ni tetangga dan sianu tu. Kemudian wasnan, dan saling memuji. 3 kuaju kita pakaikan dengan tetangga kita, insya-Allah tetangga akan nyaman dengan kita, kita pun akan nyaman disebabkan oleh tetangga kita. Nah, gitu dia.
Hubban mencintai, syauqan merindukan, wa usnan dan saling memuji. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan. Silakan.